Waktu abis sinetron remaja booming itu tiba-tiba ditemukan Wulan itu udah punya anak, ya kan, diem-diem. Which is abis kawin 2 tahun, di umur 18 tahun itu cerai, heboh gitu kan. Gue tuh sempet loh ngurung diri di rumah, nggak mau ngapa-ngapain 6 bulan, malu lah ini dan bener-bener minder dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian makanya gue bisa bangkit lagi dan akhirnya menjadi di titik ini. Gue bukan emang hapus masa lalu gue ya, masa lalu itu akhirnya dijadikan pelajaran untuk no, there is always a second chance gitu. Lo bisa perbaiki kalau lo mau. Wulan Guritno. Iya, ya ampun. Oh. Thank you udah dateng. Iya dong. Jadi kita nonton pertama kali di sinetron Pondok Indah. Oh iya. Tuh itu hits Ember. banget ya pertama kalinya. Di Indonesia ada sinetron mengenai remaja ya. Iya itu kebetulan aja. Ya kan kita rada ketinggalan ya proses apa namanya di dunia entertainmentnya, musik kita, film kita semua gitu kan. Tapi kan kita nggak pesimis, makin kesini kan kita juga mengejar gitu kan. Ya kekat pandemi ini lagi. Tapi gitu. yang makin paling bikin ciri khas itu karena Wulan wajahnya tuh khas. Seperti bukan Indo tapi ada bulenya sedikit gitu loh. Tapi enggak bule-bule banget gitu kan. Mix. Jadi itu gimana makanya, dong tuh? Itu ya, apa tuh kriterianya? Itu kriterianya namanya cantik Kak kayaknya. cantiknya tuh. Kriterianya apa? Ya Gak kalau jelas. di personal, kalau personal branding tuh gampang diingat. Jadi, kan orang Karena suka mungkin bule juga di tapi dunia nggak entertainment gak ada yang namanya Wulan, siapa? Iya juga. juga ya. Wulan juga cuma satu ya. Cuma satu, Wulan Guritno. Dulu tuh gimana? Aku kan terus terang karena waktu itu dulu ada acara Beverly Hills 90210. Benar. Itu luar biasa deh, semua remaja nonton itu semua. Betul. Terus nggak lama versi Indonesianya yaitu Pondok Indah ya. Iya. Nggak apa-apa kan kita kalau misalnya we're starting to do something gitu kan, kayak di Indonesia mulai start tuh bikin sinetron yang modelan begitu gitu. Bukan mengaplikasi ya, tapi dapat inspirasi gitu. Jadi emang si Pondok Indah itu emang bener inspirasinya dari si Beverly Hills 90210 gitu. Jadi dibikin versi Indonesia. Kan kalau di Indonesia itu Beverly Hills-nya, di Jakarta itu Beverly Hills-nya apa sih? Pondok Indah. Antara Menteng dan Pondok Indah lah gitu kan. Yeah. Nah jadi akhirnya dibikinlah sinetron Pondok Indah itu. It was the first sinetron remaja gitu. Kalau sinetron udah ada gitu, cuman itu the first. Jadi ya sebenarnya semuanya kebetulan dan keberuntungan gitu. Oke. Kan aku dengar lagi jalan-jalan di mall. Iya benar. Ditawarin sama casting untuk di Pondok Indah ya. Benar. Jadi emang ya orang tuh punya jalan hidup beda-beda ya, garis tangannya beda-beda, tapi bagaimana kita, kalau aku sekarang nangkepnya gimana kita menjalani dan menjaga gitu. Jadi ada orang yang untuk mencapai pecah telurnya gitu dalam pekerjaan apapun sih, nggak cuma di dunia entertainment atau as an actor aja gitu. Jadi ada yang berjuang kemudian dia pecah telur gitu. Nah aku mungkin benar-benar kayak didapat di depan, tapi bagaimana lo memaintain dan menjaga. Itu waktu diajak bicara itu lagi duduk di kafe atau gimana? Jadi zaman dulu itu kan, jadi it was weekend, mau janjian sama temen di mall, biasalah ya anak. Pakai Dr. Martin warna apa dulu? Iya betul. Kalau nggak Dr. Martin, Palladium. Oh iya. Sepatu Palladium, siapa lagi tuh? Ya? Kickers dulu pertama kali. Atau Jelly Shoes Gas. Aku dulu sempat punya celana Cut Bray loh ngomong-ngomong. Iya semua orang Orang harus punya ya, waktu itu. Terus topi yang ada bunganya di sini. Datang ke tenda mangkal. Ya. Terus yang di Jakarta pasti langsung tahu. ditanyakin gitu waktu di mall. Apa? Ditanya jadi langsung. kan kebetulan kan zaman itu kan belum ada handphone ya. Iya, pager waktu itu. Pager, waktu itu iya, aku tuh benar. masih pakai pager warna-warni itu dulu. Jadi gue tuh ke telepon umum. Mau major temen gue, lo udah nyampe apa belum? Kita mau ketemuan di mana? Biasanya Pakai telepon umum, pakai koin ya. Banget. Iya, Dulu iya. tuh kita tuh paling sering janjian tuh di Cafe Regal. Jadi gue mau bilang, gue udah di Cafe Regal. Udah gitu. Jadi pas lagi mau di telepon umum lagi ngantri, terus ada namanya, aku masih ingat banget namanya Mas Henry Junifer. Sekarang Mas Henry Junifer itu kerja di RCTI. MNC. Ya sama ya, pokoknya tapi dia bukan di RCTI tapi di MNC Group lah ya. Di MNC Groupnya. Terus ya udah dia nyamperin aku, kamu mau main sinetron nggak gitu. Nah kebetulan kan emang passion aku di situ. Aku memang seneng drama, aku seneng seni peran gitu. Jadi makanya waktu sekolah ngambilnya juga drama, ekstrakurikulernya drama gitu. Main sinetron gitu. Sinetron itu apa? Maksudnya kan kita antara jelasin karena
kita tuh belum terlalu banyak kan ada Iya. sinetron, ada apa kan belum kan waktu itu kalau nggak salah tahun aku umur. Sinetron sih udah mulai. Aku umur dulu, ya udah mulai, tapi untuk yang remaja nggak ada. nggak ada. Jadi emang sekarang nggak kayak sekarang gitu. Kalaupun pas setelah aku itu masih 5 tahun kemudian itu tuh masih itu loh, masih yang tayangan seminggu sekali kan baru-baru baru Iya. setelah kayaknya tahun berapa tuh baru mulai ada stripping lah apa Tiap segala hari, macem. iya. Ya udah mau nggak main sinetron gitu terus ya boleh-boleh aja gitu. Udah tukeran kontak terus udah gitu kebetulan aku langsung ke Bali sama keluarga. Nah langsung ke Bali itu jadi hubungin terus kapan balik ke Jakarta gitu. Terus aku bilang maksudnya gimana mau casting apa? Enggak, udah langsung keterima gitu. Wah. Udah Hebat langsung bener. keterima peran utama terus jadi ini remaja jadi udah komunikasi kan aku lagi di Bali liburan sama keluarga. iya. Jadi akhirnya juga buru-buru pulang buat itu gitu. Buru-buru pulang karena udah mau produksi. Ya udah akhirnya produksi kan waktu itu yang produksi adalah Antv which is diproduksi oleh timnya dari Filipina. Jadi bukan orang Indonesia yang bikin. Makanya kan bagus banget kan waktu itu. Ingat Iya, nggak? iya. Nggak? Yang Gitu bagus ya yang udah mana? akhirnya habis itu malah aku nggak lanjut karir aku karena Sorry habis itu- sebentar. Sebelum lari ke situ, anak umur berapa tuh? Kamu umur berapa? 13, 14 mungkin? aku waktu pertama kali Pondok Indah itu umur 12. 12. 12 tahun. Disuruh acting depan kamera dengan kru. Itu grogi nggak? Apa langsung cespleng? Ya pastinya ada adaptasi dulu kali ya kayak episode kan syutingnya waktu itu per season itu 13 episode kan. Jadi episode 1 ya pasti kita adaptasi dulu karena kan nggak tahu syuting tuh apa, kayak apa gitu. Oke. Kalau actingnya sendiri kan kita udah tahu drama, tapi kan kalau drama kan di sekolah kan di panggung. Nah ini kan beda lagi, ada kamera, terus udah gitu ada tata ruangnya beda lagi, terus bagaimana kita ngerti posisi, blocking dan lain sebagainya gitu. Kan ini udah beda lagi gitu. Jadi ya adaptasi gitu. Kadang-kadang salah gitu. Nutupin pemain, nutupin cahaya, nutupin lampu gitu. Nah, tapi seneng gitu. Movementnya apa. Jadi kita memang benar-benar harus dengerin arahan dari sutradara gitu. Ya udah adaptasi ya kurang lebih 1 episode, abis itu mulai adjusting, terus mulai paham, mulai ngerti. Ya udah menikmati banget karena emang dramanya sendiri kan seni perannya kan menikmati banget. Oke. Gitu. Jadi itu kan lebih ke teknis kan, lebih belajar teknis lah gitu kalau di lapangan. Gitu. Jadi ya udah belajar teknis adaptasi 1 episode itulah gitu sudah. Ya happy lah kalau aku kayak ya emang karena senengnya itu tiba-tiba kok kucur-kucur gitu kayak turun dari langit langsung as a professional gitu kan, nggak cuman main drama di sekolah kan happy banget gitu kan. Ya udah akhirnya karena itu gue tuh jadi kayak malas sekolah gitu. Kayak malas sekolah karena Duit sudah masuk ya? I can earn money gitu. Iya. And then this is my Lumayan world. nggak sih uangnya? Hah? Lumayan nggak? Lumayan zaman itu tuh per episode 500.000. Oh iya 100.000. bagus. Kalau zaman uang dulu. sekarang mungkin berapa? 10 Anggap 5 gitu juta kali ya? lah. 5 juta, Ya iya. 500.000 dulu itu 5 jutaan dulu Iya. sekarang kan gitu. 5 juta kan ini ceritanya anak baru. Oke. Gitu kan. Jadi gue udah punya debit card kayak gitu. Nah jadi malas sekolahnya dalam arti gini ya dulu jadi rebel gitu. Gue maunya main sinetron gitu. Jadi pastinya setelah itu kan banyak datang tawaran. Iya. Jadi akhirnya kita nggak fokus kan. Nah kayaknya orang tua gue udah lihat gelagatnya gitu. Jadi nih anak kebetulan mama papa kan emang cerai. Mama kan di Inggris. Jadi di sini kan waktu mama papa cerai aku dititip diurus sama Eyang gitu. Which is ada papa juga. Jadi akhirnya mungkin papa sama Eyang ya mungkin mereka berdialog ngobrol nih kayaknya anaknya kalau kita biarin nih baru umur 12 tahun dia udah bekerja di fieldnya langsung gitu. Maksudnya field yang dia suka gitu kebetulan dapet terus dapat uang juga gitu. Jadi kayaknya nih akan bahaya buat dia gitu. Oke. Karena she's too young and then apa segala macam belum menemukan jati diri dan belum punya prinsip juga kali ya kan anak kayak Masih gitu lah 12, walaupun iya. memang orang tua gue udah tahu nih dunia nih anak emang di sini gitu. Tapi kayaknya masih mesti dipegang buntutnya, nggak bisa dilepas gitu. Jadi Oke. akhirnya gue dikirim ke Inggris, dikasih ke nyokap gue untuk selesaiin sekolah gitu. Kan salah satu
apa ya, plus poinnya adalah dapat popularitas. Heeh. Tapi negatifnya ya dengan popularitas itu kan kadang-kadang juga jadi banyak, kadang-kadang ada create problem apa segala macam. Pastinya. Nah, kamu gimana seorang umur 12-13 tahun populer banget waktu itu di Indonesia, apalagi satu-satunya sinetron remaja, mungkin banyak banget remaja yang ngefans. Pasti banyak cowok yang ngejar ya itu ya. Iya, aku ngerasain sih yang kayak apa tuh, ada apa tuh kelompok cowboy junior lah, apa yang kayak gitu-gitu kan, masa-masa itu gitu yang kemana aja tuh udah rombongan orang teriak-teriak gitu kan segala macem. Kalau sekarang kan masih bisa kita atur lah gitu kan. Kaget gitu karena memang seni perannya kan emang hobi itu sendiri, makanya nih bahayanya adalah mungkin kebetulan gue punya mental yang kuat. Kebetulan, jadi semuanya dalam hidup gue tuh yang ini kebetulan, kayak kebetulan langsung dapet, kebetulan ini, kebetulan juga alhamdulillah gue tuh orang yang emang mentalnya gitu. Bayangin anak-anak yang you know they got fame, they got money in an early stage gitu, nggak ada support system yang kuat, nggak ada pegangan, nggak ada a shoulder to cry on, nggak, it happens kan, kita tahu banget di Hollywood apa, dan di seluruh dunia Bollywood, aktor-aktor Korea apa yang what happen, akhirnya ngedrugs. Depresi. Dan apalagi waktu itu industri entertainment kita lagi baru tumbuh banget kan. Jadi fokusnya ke gue doang gitu. Dan teman-teman yang ada saat itu. Kalau sekarang kan banyak banget kan. Ya kan banyak banget kan. Jadi fokusnya tuh kemana-mana. Jadi sekarang juga persaingan juga menurut gue lebih sulit gitu. Karena lo nggak bisa jadi follower. You have to show your bener-bener karakter yang begitu kuat, talenta yang begitu kuat gitu kan. Dan juga harus humble, bagaimana koneksi, itu tuh penting banget suatu kesatuan. Karena sekarang udah banyak, untuk lo bisa terlihat itu sulit. Iya, nggak seperti dulu. Nggak seperti dulu. Karena yang ada ya cuman Wulan Guritno, si ini, si itu. Dulu lebih jadi legend kalau sudah terkenal. Kesebut namanya gitu, kesebut semua gitu. Kalau sekarang coba sebut, nggak bisa gitu, too many gitu kan. Jadi seluruh perhatian seluruh Indonesia waktu itu ke kamu semua gitu ya, apalagi kita yang remaja ya. Iya. Terus ada impactnya apa yang kamu lihat berasa yang ya sekarang? Rebel itu kan, jadi rebel gitu. Tapi untungnya itu dia, alhamdulillah lagi, satu gue juga punya support system yang kuat, which is my family gitu. Mereka bisa melihat gitu. Mungkin kalau mereka melihat ini anak bisa nih suruh tetap sekolah di sini, tetap menjalankan, terus dia main sinetron gitu. Jadi mungkin pulang sekolah terus dia syuting gitu. Tapi orang tua gue benar-benar melihat nih anak nggak bisa gitu. Nih anak akan bandel, nih anak akan rebel gitu. Which is true gitu. Tapi kebayang sih gue umur 12-13 ya punya kan? uang, jadi makanya terkenal. sekolahin ke Inggris gitu. Jadi gue walaupun waktu itu jadi benci banget sama bokap gue sama nenek gue, tapi sekarang gue juga berterima kasih gitu. Mereka bisa menyaring, makanya nih buat para orang tua, kita harus bisa nih, gue belajar juga tuh dari situ, kita harus bisa melihat anak kita kalau memang memungkinkan ya, pastinya kan kita juga kepingin anak kita maju gitu kan, and then trying new things gitu kan. Tapi kalau mungkin waktu itu saat itu orang tua lihat, nih anak gak bisa diginiin gitu. Kalau dia dibiarin main sinetron di umur yang ada dia gak mau sekolah, dia kabur dari rumah, dia ngontrak rumah sendiri, kayak gitu. Dia lihat nih si Wulan 12 tahun yang rebel ini, gitu. Jadi ya udah itulah keputusannya gitu. Oke, nah kita juga banyak lihat kasus di mana bintang kecil atau yang teenage gitu ya, terus karirnya mereka keluar jalur lah. Katakanlah ada yang malah jadi negatif atau hilang sama sekali. Because of the fame and money kan gitu, dan nggak ada support systemnya. Ya paling ini Macaulay Culkin kali ya. Dulu kan gila. Siapa ya nggak usah diamnya, nggak usah. Sampai sekarang kita masih nonton loh, di setel terus dia setel. Gila kan, every Christmas, every tanggal merah, every holiday gitu kan. Gue tuh selalu anak-anak aku tuh nonton Home Alone juga semua karena mereka seneng. Banget, anak-anak aku juga. Jadi kayak kan kita kan kalau kebetulan aku Muslim gitu. Tapi kan memang keluargaku tuh juga ada yang merayakan Natal gitu. Jadi memang biasa, apalagi nyokap gue kan bule gitu kan. Biasa aja gitu buat kita. Di bulan Natal gitu, maksudnya Desember, Natalan gitu kan pasti ke tanggal merah. Kayak Lebaran kan tanggal merah, apa yang kita lakukan gitu. Karena Natalan kan juga ada kan Christmas movies gitu kan. Kalau Lebaran movies kan emang gak ada gitu kan. Apa ada ya? Nggak tahu aku. Oh ada. Enggak, biasanya ini malah sinetron bulan puasa ada. Tapi kalau yang menjadi kayak mengakar tuh kan Christmas movies. Nah Christmas movies keluarga gue salah satunya Home Alone.
Ya, dan kita udah ngeliat kan apa yang terjadi sama karirnya. Nah, because of apa sekarang kalau kita teliti kan because of the fame and money, tapi bukan itu karena dia nggak punya support system yang kuat. Oke, tapi aku perhatiin juga satu, kamu menjadi karakter yang udah cukup baik, luar biasa baik. Aku lihat juga yakin? Ya dong, kan kita temenan. Kalau gue menunjukkan sesuatu yang berbeda dari gue sebenarnya bisa juga loh. Bisa juga, tapi aku kan bisa lihat perjalanan karirnya dan apa yang diperjuangkan. Kalau di Instagramnya, di personal brand yang dibangun Wulan sih bagus saya lihat. Dekat sama keluarga, aktivitas sehari-hari, semangatnya ada. Maksudnya harus dong semangat, masa lemes? Iya, itu kan kelihatan. Kembali ke pertanyaan aku tadi, gimana kamu dari teenage star menjadi superstar dan bisa punya karir yang langgeng? Aku lihat track record karir kamu tuh panjang dan apalagi kegiatan filmnya cukup banyak sekali gitu. Itu gimana tuh kamu maintain itu? Ini bukannya karena gue besar kepala ya, semuanya juga kembali akhirnya karena kita juga ngelihat dari kebanyakan teenage star itu nggak berhasil sampai panjang. Which is biasanya teenage star ya it stays as a teenage star atau child star udah gitu kan. Kemudian amburadul atau kemudian hilang dan ada star-star yang baru yang memang memulai di usia remaja sampai gitu kan. Kalau menurut aku karena aku punya keinginan gitu. Punya keinginan dan nggak mau disia-siakan gitu. Jadi biasanya kalau menurut aku yang teenage star atau child star itu yang akhirnya berhenti karena ya itu dia nggak ada keinginan dari diri dan nggak ada support system, nggak ada yang jagain. Itu kan tetap intinya anak-anak harus ada yang jagain. Gitu. Mungkin kebetulan gue ada yang jagain gitu, gue ada yang jagain dan gue punya keinginan untuk ya memang pada dasarnya kan aku kan sekolahnya kan drama, emang dari seneng drama. Jadi begitu masuk gue tuh yang kayak wow gitu. Jadi gue bener-bener pengen meniti sampai ke puncaknya gitu. Karena keinginan ya kalau misalnya ada kebandelan dan kenakalan sih selalu namanya juga anak-anak ya. Apalagi then you have money kayak aku bilang rebel. Tapi terus kemudian ada yang narik aku lagi gitu. Gak hebatnya Wulan nih sampai sekarang malah jadi produser film ya. Itu kan kalau dianggap itu kan salah satu yang tertinggi kalau bisa dari seorang bintang awalnya sampai bikin film itu kan belajar. Kalau itu Eke belum berani ya bilang, maksudnya iya gue produce because I did produce a movie so I'm a producer juga iya, tetapi gue masih belajar gitu. Dan juga nggak produktif gitu karena pertama kali buat gitu, alhamdulillah film Dilema itu tahun berapa ya, 2010 apa 2011. Kemudian memang film itu tuh alhamdulillah melanglang buana ke festival-festival film dunia. Jadi portfolionya alhamdulillah. Jadi aku juga kadang-kadang kayak pertanyaan itu gue tuh bersyukur banget. Jadi along the way I have this soul journey juga. Jadi aku belajar banyak banget keberuntungan yang dikasih duluan ke gue. Kalau orang harus berjuang, gue dikasih di depan. Tapi menjaganya juga nggak gampang. Jadi perjuangan gue adalah menjaga. Seperti misalnya dulu dari main sinetron, si film layar lebar ini kan lagi mati suri. Kemudian ada lagi pertama kali itu Kuldesak. Waktu itu aku lagi jadi pemain sinetron. Ada lagi nih dari film mati suri. Nah, dulu tuh ada dikelompokkan kalau pemain sinetron tuh susah untuk main film. Iya, benar. Ya kan? Ini pemain sinetron main film. Di sini tuh ada dikelompokkan seperti itu. Untuk masuk ke film itu dilihat sebelah mata. Mungkin aku nggak tahu dari talentanya, tapi sebenarnya akhirnya terbukti tidak melulu talenta karena ya terang aja misalnya pemain sinetron mainnya monoton, ya kerjanya juga monoton, tidak ada reading, tidak ada pendalaman, langsung gimana bisa. Tapi begitu pemain sinetron itu bener-bener disuruh serius, membedah skenario, menggali reading dan mainnya gila gitu kan. Jadi memang sebenarnya adalah prosesnya bukan talentanya gitu. Nah tapi kan ada tuh pandangan sebelah mata sama mungkin schedule pemain sinetron tuh sama pemain sinetron ada yang kayak gini nih. Peran utama apa bukan? Yang kayak gitu-gitu. Sedangkan biasanya gitu soalnya. Di film itu tidak ada peran utama, semuanya peran penting. Memang kebetulan kali ini Wulan mendapat peran utama, besok Wulan menjadi cameo, besok Wulan menjadi peran pembantu. Itu adalah porsinya. Dan kadang-kadang peran itu ya kadang-kadang lebih sulit di peran pembantu, kadang-kadang lebih sulit di peran utama. Ya memang tergantung ceritanya gitu. Jadi kalau di film tuh nggak ada yang kayak gitu. Nah, konotasi-konotasi yang kayak gitu dari pemain sinetron yang sebenarnya dipukul rata padahal nggak semuanya begitu gitu, akhirnya yang membuat mungkin filmmaker yang jangan ajak yang udah terbiasa dengan sinetron manja kasarnya gitu.
gitu. Karena kan kan film lagi mulai berjuang lagi untuk hidup gitu. Sedangkan sinetron ini kan hidup dari iklan, jadi udah beda, duitnya kenceng ininya gitu. Kalau ini masih berjuang nih ceritanya. Tapi Indonesia dulu gara-gara Kuldesak mulai orang melihat film Indonesia lagi. Aku beruntung banget dari sinetron ini, kemudian film pertama aku adalah Suhogi, which is yang produce adalah Mira Lesmana, sutradara dari Riza, which is itu adalah yang ter juga kan gitu. Jadi kemudian jalurku terbuka dengan mudah di film. Tapi kemudian bagaimana menjaganya, memaintainnya itu tidak lebih gampang dari berjuang. Sama aja sebenarnya, cuman gue dibalik aja, selalu dikasih di depan gitu. Oke, berjuangnya itu gimana? Spesifik nih. Ya berjuangnya adalah kita dikasih di depan. Ya udah gini deh, misalnya pendek cerita gini. Main film dapat Piala Citra langsung di film pertama atau dapat Oscar. Terus apakah hidupnya akan langsung segampang itu? Tidak gitu. Tetap akan ada perjuangan, malah lebih beban gitu kan. Apakah pemilihan film kita berikutnya apa? Bagaimana kita main berikutnya, bagaimana kita memaintain hubungan kita, bagaimana kita menjaga karakter kita, individuality kita, aku pengen gali itu personality kita. Apa yang spesifik dari Wulan Guritno yang bisa membuat Wulan Guritno ini punya karir yang langgeng dan terus diminatin? Humble. Iya, sebenarnya termasuk humble loh, dengan personal brandingnya sangat menarik. Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Yang pasti adalah, yang aku tahu adalah gue pekerja keras. Gue pekerja keras dan gue itu nggak bisa diem kayak gini. Udah puas di situ aja. Makanya akhirnya dari main film bertahun-tahun, baca skenario bertahun-tahun, akhirnya kalau gue main film itu gue berkarya. As an actor itu kan kita juga berkarya. Tapi bukan suara kita yang kita karyakan, suara orang lain, orang skenario orang. Gue pengen gue yang bersuara. Gue pengen bikin film sendiri, kayak gitu gue. Begitu gue hamil, gak ada tawaran film, gue gak mau diem, aku tulis buku gitu. Waktu itu aku sempet nulis Feel What I Want in Life sama buku Anak Cerita Bintang. Itu waktu hamil El, Cerita Bintang waktu hamil Alrik. Karena gembrot, gak ada yang nawarin film. Pantesan gue gak ada yang nawarin ya, gue rada gembrot kayaknya. Gak juga kalau perannya gembrot gini, film itu adalah sebuah jendela kehidupan. Ya kan, jadi harus ada semua masalah. Makanya kadang-kadang makanya orang film kalau misalnya pada suka, kenapa sih harus disensor gitu? Karena kan film itu sebuah jendela, tidak ada yang perlu disensor. Jadi adalah sebuah jendela, kalau tidak kita alami di kehidupan kita bisa belajar dari film, dari buku, dari lain gitu kan. Gitu, tapi ya mungkin kalau Ko Sugi lihat, apa kuncinya? Sekilas aja ya, karena kita abis ini mau ngebahas juga mengenai... Kalau saya lihat gini, Kak, tadi dari kenapa sampai orang itu panggil Wulan... Pasti ada tangan Tuhan juga berjalan menurut gue. Tuhan iya. Kerja keras kita sendiri, kemauan kita, itu utama gitu. Mungkin yang akhirnya tidak, ya dia punya keinginan lain. Kalau dilihat dari sisi saya kan kalau di sini kan sebagai pakar digital branding ya. Love. Jadi saya harus lihat dari posisi branding ya, karena banyak yang ingin tahu. Saya tadi lihat dari waktu mudanya, Wulan ini saya rasa kalau jalan-jalan di mall kamu nggak dandan biasa, tapi dandannya menarik dan catchy. Jadi akhirnya membuat orang menoleh ke kamu. Kamu sudah punya karakter kuat dari waktu 12 tahun tadi itu. Jadi sampai membuat orang noleh ke kamu, selain kamu cantik ya, dan kamu bisa menunjuk... Karena cantik itu kan ini kan relatif. Gini, cantik itu ditambah dengan energinya keluar, kemudian kamu nyaman dengan kostum yang kamu pakai, keseluruhan jadi enak. Personal branding yang dibangun itu enak dilihat sama orang sekitar. Makanya tidak pakai casting langsung oke. Nah itu kalau saya lihat kesuksesannya Wulan, karena dari kecil dia sudah punya karakter yang percaya diri. Kamu nggak pingin kelihatan jelek, kamu selalu pingin kelihatan perfect. Kemudian kamu punya karakter memang tadi humble. Jadi kalau disapa orang yang nggak kenal pun kamu nggak langsung menolak, tapi kamu dengerin. Tadi kan buktinya kan orang nggak kenal nawarin kan, tapi kamu kan nggak langsung nolak, maksudnya masih didengerin. Iya. Kamu ada tipe-tipe itu membuat fansnya banyak, makanya fansnya sampai hari ini setia. Tadi mungkin aku juga ada belajarnya dari gini, ada momen namanya kan gue manusia ya. Jadi pada saat the fame was like, kalau sekarang kan stabil, yang biasa kan karir kita di dunia entertainment ada masa puncak, terus kemudian bagaimana kita bisa maintain terus, maksudnya stabil gitu. Tapi ada yang kemudian hilang kan dari puncak itu. Nah memang pada saat aku menuju ke stabil ini, dari puncak itu memang ada pergulatan, jadi kayak gue jadi songong kayak gitu, sombong,
underestimate orang, lihat orang sebelah mata, ada. Namanya manusia. Tapi terus kemudian kita belajar di saat gue berkarakter seperti itu, itu yang kok tiba-tiba pelan-pelan gue nggak pada menjauh ya. Iya. Pelan-pelan, kayak hukum alam gitu. Tapi hebat. Tapi untungnya gue bisa melihat cepet, Iya. sadar. Nah mungkin orang juga nggak melihat cepet dan sadar untuk this is wrong what I'm doing gitu. Kita semua sama, kita kebetulan aja gue lagi di posisi yang bagus yang kayak gitu-gitu. Gitu akhirnya ya udah mulai dari situ. Jadi gue ada momen-momen itu, tapi terus kemudian gue enggak, karena kita semua berhubungan. Ini semua bisa bekerja karena ya kepositifan ya rantai makanan yang bagus gitu kan. Jadi ya udah akhirnya salah satunya adalah itu, selain kerja keras, itu harus humble. Kalau aku mungkin lihat sekilas ya. Tips gue yang itu ya, kalau gue nggak tahu penilaian orang kan boleh ya menilai, mengambil sari-sari dari perjalanan gue. Gue nggak tahu. Tapi in terms of positioning, kamu udah berhasil. Artinya household name. Tapi seorang Wulan Guritno. Tapi to be honest, awal-awal enggak loh, kan karena kan waktu abis sinetron remaja booming itu tiba-tiba ditemukan Wulan itu udah punya anak, ya kan, diem-diem, which is sama si Atila itu yang salah satu pemain Pondok Indah juga, which is abis kawin 2 tahun, di umur 18 tahun itu cerai, heboh gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu dimulai dengan diberi langsung, terus kemudian karirnya bagus, terus tapi kemudian ya skandal terjadi gitu. Nah dari situ juga aku banyak belajar. Gue tuh sempat loh ngurung diri di rumah, nggak mau ngapa-ngapain 6 bulan, malu lah ini, dan bener-bener minder dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian makanya gue bisa bangkit lagi dan akhirnya menjadi di titik ini. Gue bukannya menghapus masa lalu gue ya. Masa lalu itu akhirnya dijadikan pelajaran untuk there is always a second chance gitu. Lo bisa perbaiki kalau lo mau gitu. Tapi kalau enggak, iya udah, it stays like that, the image. Itu yang bikin orang semakin. The image, you can change your image if you want. Semakin sayang sama dia, soalnya ya tadi tuh masa lalunya nggak ditutupin, tapi menjadi fondasi untuk hari ini. Itu hebat itu. Mudah-mudahan ya bisa gitu. Ya, aku mau ngangkat satu hal yang menurut aku sangat positif nih, dan kita akan coba membantu sebaik mungkin untuk mendukung. Amin. Itu kamu mimpin yayasan Gelang Harapan. Ya. Nah itu menurut aku sangat penting karena sebenarnya penyakit kanker itu sesuatu yang kita bisa cegah. Betul. Bisa kita hindarin kalau kita mendapatkan edukasi yang cukup dari awal, sehingga kita bisa merubah pola hidup kita untuk menghindari hal-hal ini. Betul. Dan cara kampanyenya aku lihat sangat menarik, bikin film, bikin gerakan ini, gerakan itu yang akhirnya membuat kaum milenial atau Gen Z yang mulai paham terhadap oh ternyata gue nggak boleh gini, oh gue mesti ini kita telat kan? Iya. Segala itu udah kita lakukan tuh yang bisa memancing si kanker itu kan? Iya. Nah, coba ceritain deh. Jadi gini, menurut aku posisi kamu sebagai artis dan melakukan kegiatan ini menurut aku sangat-sangat bagus dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi awalnya kenapa bisa adalah karena gue merasa bersyukur banget atas semua yang udah gue dapat. Jadi I just wanna give back. Tapi terus give back itu apa ya gitu. Dan akhirnya bersama teman-teman deket aku, ya kita brainstorming gitu. Kita ngeliat juga begitu aku punya anak gitu. Melihat anak kita ini sekarang hidup di dunia yang seperti apa. Very gadget. Terus sosialisasinya tuh tidak seperti gua dulu main bersosialisasi, main tuh memang kita interaksi antar manusia kan sekarang. Nah dari situ kalau misalnya itu terus terbangun dan tidak ada tidak ada sebuah movement dari kita, dari orang tua atau masyarakat yang walaupun sekarang dunia digital atau anak-anak kita hanya main gadget, tapi terus kemudian hal-hal seperti itu tuh bisa mengurangi rasa empati, rasa kalau kita tuh sesama manusia ini memang harus berinteraksi, bersosialisasi dan hanya kita sesama yang bisa membantu sesama gitu. Nah itu takutnya tuh hal-hal seperti itu tuh terkukung oleh kehidupan yang modern dan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Betul. Tapi sekarang karena pandemi ini kita makin belajar kan, kalau kita bisa ngelewatin ini semua kalau kita bersama, if not we cannot gitu kan. Mau lo sekarang si kaya, si miskin, si kulit apa, si agama apa,
lo sama semua di pandemi ini. Iya, sekarang Ya, lebih semua lebih kena. kelihatan, ya, lebih Semua kena, kelihatan semua rata, semua sama gitu. kompak. Nah dari situ akhirnya kita brainstorming awalnya dari itu gitu. Tapi kemudian untuk kita mengeluarkan sebuah gerakan itu kan harus fokus apa, walaupun maksudnya apa gitu kan. Ya udah akhirnya kita brainstorming, kita melihat sekeliling kita, terus cancer ini kan sekian banyak penyakit digabungkan, grafiknya tetap tinggian cancer. Sedangkan cancer ini ya itu tadi dulunya memang dibilang genetik, tapi kemudian adalah karena lifestyle. Berarti kalau karena lifestyle kita bisa mencegah dong gitu. Yeah. Nah berarti kan ini harus disosialisasikan supaya masyarakat tahu untuk mengurangi grafik si orang yang terkena kanker kalau memang bisa gitu kan. Jadi udah kita memutuskan untuk untuk the first kita movementnya adalah untuk mensosialisasikan penyakit kanker itu sendiri. Selain juga memang untuk charity, untuk memberi semangat gitu. Karena yang kita pelajari juga cancer ini ada urusannya juga dengan emotional kita, emotional trap atau ini panjang lah kalau diceritain gitu. Makanya akhirnya juga walaupun dengan dokter-dokter juga mengeluarkan statement kalau kanker itu 30% bisa disembuhkan dengan treatment yang tepat di waktu yang tepat. Tetapi kemudian 70% adalah keinginan diri kita. Which is ya keinginan diri kan emotional positivity kita dan lain sebagainya gitu. Karena itu ada unsur psikologisnya ya, stres segala macam. Benar. Ada juga unsur makanan, Benar. yang lain-lain. Dan ini semua sebenarnya kan pola pikir, pola hidup gitu kan. Jadi kalau diedukasi sering, dikasih tahu, ini nggak boleh loh, ini nggak boleh kayak gini. Makanya namanya gelang harapan. Jadi biar selalu positif, selalu percaya kalau harapan itu ada kalau kita mau. Gitu. Ya udah, akhirnya kita mulailah movementnya. Awalnya adalah dengan pertama tuh kita ngelihat movementnya siapa tuh yang kena kanker, olahragawan, gue lupa ya. Dia bikin gelang. Iya, iya yang balap sepeda ya. Iya, gelang ini kan? Iya kayak karet gitu. Ya ini saya pakai ini. Oh kamu pakai? Iya. Oke. Ya, nah akhirnya kita dapat inspirasi dari situ bagaimana kita bisa kena ke anak muda. Kalau umuran kita kan kasarnya kan kita udah mulai sadar ya, sadar menolong, sadar membantu, sadar menjaga diri dan lain sebagainya. Tapi ini kan harus benar-benar dimulai dari muda karena kanker tuh udah nggak pukul umur lagi gitu. Pokoknya ya bagaimana lifestyle lo. Jadi kalau udah dibangun dari very early stage untuk sadar kesehatan diri dan juga sadar untuk empati, membantu sesama manusia, harapan itu ada gitu, kan ini akan terbentuk menjadi manusia-manusia yang seperti apa gitu. Jadi makanya kita mau kenanya ke youth gitu. Kalau kita mau udah sadar gitu, ya nanti kalau nggak sadar ditampar aja. Karena aku lihat juga kanker tuh growing, dan kalau semakin tinggi income satu negara, satu rakyatnya makin makmur, justru kasusnya juga sedikit naik. Karena lifestyle tadi, makanannya, pola hidupnya, rokoknya, mabuk-mabuknya, alkohol dan lain sebagainya. Gitu. Terus yang penting sebenarnya harus seimbang aja, bukannya itu semua tidak boleh gitu ya. Tapi hidup itu memang benar-benar harus seimbang. Ya udah akhirnya kita mengeluarkan gelang. Gelang itu juga kita buat, it has to be something Indonesian gitu. Jadi akhirnya pakai kain perca. Jadi yang kain perca desainer Gia Pangabean, which is sudah nggak bisa ditiru gelang harapan itu. Karena kalau ditiru, walaupun bandul hope-nya bisa ditiru, kita bisa lihat kainnya ini bukan kain Gia. Jadi kayak misalnya merek apa ya, Etro gitu. Atau Dior gitu, lo nggak bisa, lo udah tahu ini Dior ini bukan gitu kan. Jadi kayak Gia Pangabean, kalau Indonesia Gia Pangabean itu ya itu kainnya, udah nggak ada yang bisa niru. Jadi akhirnya kain percanya Gia Pangabean itu kita pakai untuk membuat sebuah gelang. Jadi you get a designer bracelet, a hip bracelet. Kita juga bikinnya bentuknya juga yang apa sih yang lagi disenengin anak muda sekarang, gelang-gelang kayak apa gitu. Ya udah akhirnya semua teman-teman public figure juga dengan senang hati memviralkan, ya udah. Tapi sebenarnya kalau kita juga berusaha, Tuhan juga tidak mengizinkan gitu, itu juga gak akan terjadi. Jadi aku bilang kayak ini memang kita udah dicemplungin, jadi makanya kita tuh berusaha gimana ya supaya sustain. Kita berusaha terus karena ya kita udah nggak bisa mundur. Jadi apapun permasalahannya, ya kan it's like a business juga, kayak
jadi yayasan kita tuh mandiri dengan menjual gelang, kemudian kita ada hasil, kita bisa membantu. Tetapi kalau ada donasi lebih, ya mungkin kita bisa membuat something bigger gitu. Tapi kalau nggak kita mandiri, tapi kalau nggak ada penjualan gelang juga we cannot do anything. Nah berarti penjualan gelang kan ya kadang ya kayak sekarang nih penjualan gelang juga lagi susah gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi gimana caranya, makanya kita harus branding nih gelang sebaik mungkin. Kita anggap ini bukan sebuah yayasan, ini kita jualan gelang walaupun si gelang yang kita jual itu 100% proceed to cancer gitu. Oke. Kamu udah berapa tahun nih berarti? This is ini mau anniversary ke-6-nya Gelang Harapan di bulan Oktober, which is sebentar lagi. Ini udah tanggal 1 Oktober malah ya? Iya, 1 Oktober. Kemarin. Kemarin, ini tanggal 3 ya? Iya, 3. Oh, kemarin gila, tanggal lupa 2. tanggal. Iya, jadi kita tanggal 10 Oktober 6 tahun. Nah kita appreciate banget, makanya saya tadi ngobrol juga sama Koko Sugi bahwa ini harus kita support movementnya, apapun juga. Karena kan ya saya punya anak juga cewek, kita juga punya keluarga yang mungkin ya pernah ada kena penyakit kanker yang sebenarnya preventable. Ini kalau dulu dikasih tahu, contohnya kanker serviks kan sebenarnya juga lebih sekarang mudah. Kan ada vaksinnya. Apa tuh istilahnya? Ada vaksinnya yang mesti dilakukan 3 kali selama 3 bulan berturut-turut. Sama deteksi, contohnya deteksi dini, payudara berkala ya. Berkala. Kita juga bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi ya itu dia, kita harus aware banget sama badan kita gitu. Maksudnya kan ini kan rumah kita kan, maksudnya kita ada rumah jelek dikit aja kita renovasi nggak? Iya dong. Cat, aduh udah bocor nih ini gitu. Tapi sedangkan badan kita nggak pernah kita jaga. Itu banyak orang yang nggak jaga itu. Padahal rumah utama kita adalah badan kita. We cannot do anything, we cannot Dengarkan provide. Itu Koko Rofi. Hah? Jaga badannya. Kan ini badan yang utama. Nggak jaga, ya? dimasukin yang enggak lah apa segala macam gitu. Nggak apa-apa, namanya manusia, kita harus menikmati hidup. Ada sekali-sekali masukin yang enggak terserah deh ya gitu. Tapi at the end of the day ya lo harus jaga badan gitu. Karena lifestyle itu juga ini ya mengelola stres itu mancing juga. Tapi kalau we build our children dari awal udah orang-orang yang hopeful, orang-orang yang positif gitu. Apapun masalah yang dia dapat nanti, dia bisa cari solusi. Mentalnya sudah bagus ya. Mentalnya udah bagus gitu. Jadi itu yang harus di-build. Nah, tapi kemudian aku sama teman-teman kita bersyukur banget jalannya dikasih baik gitu. Kita berjanji setiap tahun kita mau bukan shifted ya. Ini udah stabil berjalan Gelang Harapan yang for cancer, kita juga pengen expand ke cause yang lainnya gitu. Sehingga tahun kedua tuh ada Bracelet of Love, tahun ketiga ada Bracelet of Peace, tahun keempat sampai sekarang ada Bracelet of Life. Jadi Bracelet of Love itu adalah for the love of Indonesian art and culture. Karena ya ini tadi kan dunia udah modern, udah terkontaminasi dengan kebarat-baratan dan lain sebagainya. Gadget gampang sekali informasi anak-anak kita dapat gitu. Tapi mereka lupa culture dan budaya mereka sendiri gitu. Jadi itu untuk mengingatkan itu. Waktu itu kita launchingnya di Surabaya loh. Orang Surabaya kan? Yes. Orang Surabaya dengan 5 pemuka agama. Jadi kita di panggung. Jadi salah, itu Bracelet of Peace. Love itu waktu itu dengan tentang ya budaya juga. Waktu itu kita ada pertunjukan gimana memang untuk memancing anak-anak muda ini. Mereka kan seneng ya band apalah segala macam gitu. Tapi ini nanti ada pertunjukan Pancasila tapi dibuat yang lebih ya maksudnya di improvisasi gitu. Misalnya penyanyi siapa band yang lagi hits tapi terus kemudian musiknya ada sedikit tambahan gitu. Jadi memperkenalkannya memang nggak bisa langsung. Nah kemudian Bracelet of Peace itu adalah untuk berbeda-beda tetapi tetap satu. Kan memang sebenarnya negara kita ini kan kita tuh solid sebenarnya. Cuman kemudian ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau memecahkan gitu kan. Syukuran gitu. Nah, itu yang dengan 5 pemuka agama di Surabaya waktu itu. Hebat gitu. Ya aktivitasnya ya. Kok Sugi, kan kita mau bantu nih untuk supaya penjualan gelang lebih bagus, awareness masyarakat bisa. Digital branding kan bukan cuma untuk dagang dong. Tapi juga bisa juga untuk creating awareness, creating suatu kampanye untuk sama-sama mengatasi suatu masalah. Nah kira-kira ada tips-tips nggak nih untuk movement Gelang Harapan ini supaya bisa lebih menjangkau lagi masyarakat dan gerakan jadi, bisa terus. Jadi sejujurnya aku emang mau minta tips karena gini, ini udah 6 tahun berjalan. Tadi berikutnya ya yang live ini itu untuk live kan kehidupan. Jadi untuk kita menghargai segala
makhluk hidup di muka bumi ini. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia, kadang-kadang kita sesama manusia aja nggak menghargai. Apalagi ketumbuhan dan satwa gitu. Kan kasarnya gitu. Jadi gerakan itu untuk itu. Nah, ini kan udah 6 tahun berjalan. Format yang aku kerjakan sama teman-teman adalah masih format awal. Yang which is it still works dalam arti gini. Ya manusia punya empati untuk tetap membantu sama. Kalau aku posting kayak kemarin buat Sukabumi, kemudian open for donation. Masuk deh tuh uang-uang dari orang-orang, crowdfunding, terus kemudian kita bisa realisasi untuk membantu Sukabumi, kan kayak gitu. Tetapi kemudian kita tuh nggak punya format baru. Aku pengen tanya apa yang bisa aku lakukan. Sekarang aku udah cerita semua nih tentang Gelang Harapan. Something fresh, something new apa yang tiba-tiba bisa membuat ini lebih besar lagi. Jadi sebenarnya gini, kalau tadi bilang Gelang Harapan, sorry ya, saya saja baru dengar pertama loh ini. Berarti kan viralnya belum rata ya mungkin ya. Benar. Mungkin cuma di kalangan teman-teman artis yang tahu. Sebenarnya masyarakat malah. Masyarakat. Iya. Tapi celahnya karena sekarang kan media itu banyak. Ada media Instagram, kemudian ada yang asik YouTube. Nah sebetulnya bisa, tapi kembali harus dikonsep. Gelang Harapan tujuannya kemana? Segmen marketnya sudah jelas nggak? Semua rata? Youth. Kalau untuk crowdfunding itu semua kalangan kalau, ya. Tapi kalau untuk edukasinya iya. Tapi kalau crowdfunding dan edukasi misalnya about the cancer itself atau apa ya buat segala umur. Kadang kita umur kita juga masih belum jelas kanker itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kalau saya sih ada ide gini. Kan youth itu punya idola-idola mereka sendiri. Yang mungkin bukan usia kita ya, yang usia generasi muda termasuk yang pemain e-sport. Nah, oh iya benar. Sekarang lagi gila banget tuh. Nah, maksudnya gini, kita idenya mungkin nggak terlalu beda sama zaman dulu. Cuman kita harus lebih peka bahwa idol-idol anak muda ini yang diangkat untuk memperkenalkan itu, youth itu. Tapi ya itu yang kita lakukan waktu dulu kan. Tapi dikolaborasi sama generasi tua. Misalnya diduetkan supaya lebih kuat. Kalau ini menurutnya gimana? Soalnya aku mikir gini, kita tuh belum pernah collab. Sekarang kan lagi zamannya collab. Yeah. So we make a new bracelet yang misalnya collab dengan siapa yang jadi 6 tahun ini kita ya Gelang Harapan itu aja. Kan sekarang kayaknya semua pada collab, even big brands kan. Semua collab gitu. Bisa sih kalau aku sih bisa bantu nanti kembali ya karena misalnya collab gelang edisi yang collab dengan misalnya Justin Bieber gitu, ini entah siapa gitu yang desainin dia. Nanti kita cari aktor atau idola remaja yang sekarang mungkin collab kali ya. Itu yang memang aku juga mikir kayaknya nih kurangnya kita tuh di collab. Sekarang tuh memang lagi tren collab aku itu. Aku kemarin sempat denger sebetulnya collab sama gini, gelangnya tuh harus dikasih konsep tema. Iya. Karena anak muda itu kan punya hobi sendiri-sendiri. Iya. Mungkin harus dibikin yang kayak tematiknya itu lebih jelas. Kalau kamu suka game e-sport, gelang ini cocok buat komunitasmu. Kalau ini komunitas kamu sebagai yang suka di bidang ini. Berarti memang harus collab kan? Kita kan nggak mungkin bisa menciptakan sesuatu di bidang-bidang yang dibikin berbeda. Terus dibikin story. Ya itu aku juga dengar tuh katanya kalau milenial tuh maksudnya nggak era sekarang tuh orang senang ada a story behind. Yes, story. Dia nggak mau cuman gini doang. Iya, we feel like kita terlibat dan memiliki ya. Iya. Ya itu juga kayaknya yang belum kita sudah mulai kita lakukan, udah mulai kita terapkan, tapi belum ini. Aku sempat dengar Andrew Yang, salah satu calon presiden Amerika. Dia ngomong dia bikin banyak movement untuk membantu masyarakat lah dengan segala macam. Tapi dia lihat dia fundraising semua segala macam. Akhirnya dia decide turun ke politik. Kenapa? Karena begitu masuk ke politik, kan pemerintah menguasain dana jauh lebih besar kan. Ya. Itu menurut dia jauh lebih efektif juga. Jadi maksud aku tuh mungkin ke dia politikus, masuk ke sistem. Ke politikus, bukan Mbak Wulan masuk ke politik ya, tapi approach para politikus yang bisa punya decision making untuk mengalihkan lah misalnya BUMN contohnya. Dananya mereka kelola 170 triliun. Agak rumit sih. Kalau bisa 0, sekian % itu dialihkan untuk kegiatan sosial CSR-nya mereka. Itu untuk fundraising tuh benar-benar cukup powerful ya. Tapi nanti saya which is itu nggak buat cuman Gelang Harapan, lebih ke keseluruhan masalah sosial yang ada kan, which is the big companies atau
Jadi Iya. mungkin kalau politikus mulai dilibatkan juga dalam diskusi. Tapi keren kok itu Gelang untuk Harapan. membentuk Kalau boleh sih nanti setelah ini nanti saya akan pelajarin deh. Saya bisa Kita kasih ada masukan lengkap kok, banyak. maksudnya perjalanan kita di website, Nanti terus saya apa aja yang pelajarin. udah kita kerjakan, a story behind, the people behind, apa Iya semuanya. tadi kalau targetnya youth, itu kadang yang orang lupa, kita komunikasinya tuh, kita nggak belajar komunikasi mereka sekarang. Jadi kita tuh membuat komunikasi gaya kita untuk Iya. anak youth, mereka nggak suka. Benar. Kita harus menjadi gaya mereka, baru mereka ngerti, oh Iya. ini. Nah itu komunikasinya yang Iya, mungkin iya. cara pembrandingan gelangnya lebih diikutin ke gaya target market tadi. Nah itu kalau sudah, cara desainnya juga, jangan kita mungkin, wah desainnya harus terlalu anggun atau keren. Mungkin mereka nggak suka yang gitu, jadi kita harus pelajarin kan. Makanya kita harus lebih ke dunia mereka. Itu bisa, nanti bisa. Itu memang ada strategi-strateginya dan itu diviralkan, jadi mereka juga saling bangga. Dibikin mereka bangga pakai punya itu. Ya memang harus dibikin hype dulu kan, begitu hype, oh ini keren baru semua mau pakai. Terus ada hari apa yang pakai sama-sama. Nah itu dibikin kayak satu, ayo kalau hari apa kita pakai sama-sama. Iya dulu awalnya besarnya Gelang Harapan juga seperti itu sih, jadi waktu itu langsung tuh kita langsung follower di Instagram dalam beberapa minggu tuh udah 30.000, 40.000 gitu. Sekarang udah 6 tahun ya. Nah itu dulu karena kalau gue ditanya what did you do, ya memang kita ada planning. Tapi kalau untuk Gelang Harapan itu sendiri ada tangan Tuhan juga sih bekerja. Jadi waktu itu tuh memang kita mau ngikutin Ice Bucket Challenge. Ingat nggak Ice Bucket Challenge yang semua nyiram? Iya, tahu. Ya. Gimana caranya pokoknya kita harus se-viral itu. It's okay di Indonesia aja, kita nggak, if it goes international, wow gitu. Tapi it has to be like that. Itu udah kita canangkan, yakinkan, doakan, dan kerjakan gitu. Which is pada saat tiba-tiba kita luncurkan Gelang Harapan dalam seminggu, semua orang di Instagram, you name it, semua, sampai kadang-kadang kita nggak kirim ya gelang itu ke si aktor, mereka beli sendiri. Hampir rata-rata semua pemain film aktor-aktor itu pada pakai. Kan kita tahu gelang kita, tapi kan mereka nggak tahu itu gelang kita gitu. Situ pakai gitu. And everyone was doing it and posting it on their Instagram. We are hope gitu. Dengan menceritakan apa harapan akan dirinya atau orang lain kayak gitu. Nah kemudian tetapi itu awal. Sekarang kita berusaha untuk memviralkan seperti awal itu lagi sulit gitu. Jadi ini memang stabil gitu. Tapi kan kita ingin gebrakan lagi apa gitu kan. Gebrakan di awal itu terjadi. Kalau nggak mungkin Gelang Harapan bisa sebesar sekarang gitu kan. Komunitasnya ada ya itu komunitas. Komunitasnya ada namanya Warrior of Hope. Wow. Cuman nanti kalau lihat di YouTube channelnya tuh kayak waktu itu kita berhasil juga dapat muri di tahun itu tapi di tahun awal semua gitu. Di tahun awal kita dapat muri, kita berhasil mengumpulkan Warrior of Hope, mengumpulkan bergandengan tangan, kita memberi harapan untuk teman-teman kita yang sedang berjuang melawan kanker. Itu sekitar terkumpul 3.000 sampai 4.000 orang lah gitu di lapangan. Waktu itu acaranya namanya Hold My Hands for Hope gitu. Nah tapi itu semua terjadi di tahun pertama. Dan kedua ada film. Nah yang ini nih makanya yang aku mau tanyakan, itu tidak bisa diulang lagi gitu. Bisa nanti tak lihat lagi. Iya berarti emang zamannya udah berbeda. Beda. Jadi ya kan. Janji bantu Gelang Harapan nanti sebagai pelajarin. pakar digital branding dan personal Benar. branding. Dia akan membantu pro bono untuk membuat viral lagi, Yeay, membuat alhamdulillah. program-program yang keren lagi, biar masyarakat Indonesia Bagaimana makin kita bisa aware. mengulang viral yang tertunda itu. Bisa, pasti bisa. Aku yakin bisa. Iya. Karena konsepnya bagus, sejarahnya ada, cuman belum tersampai ke semua orang. Iya. Tinggal itu dikemas. Pengen lebih menyeluruh lagi. Yes, lebih rata lagi. Bisa. Malah guide-nya nggak usah anak-anak aja, orang tua juga bisa kena. Lebih viral se-Indonesia, bisa. Thank you banget loh, keren Terima banget. kasih Dan kita loh. janji baik di beli.live maupun nanti Dapur Bisnis Online, kalau ada yang is there anything we can do to help untuk bikin programnya jadi makin viral, Bro Sugi udah janji Oh iya, nanti pro saya bono pantau. akan membantu total membuat menjadi lebih Terima viral kasih lagi. banget. Sama-sama. So Kita sangat- now you are one of our warriors of hope juga dong. Iya, saya suka bantu. Seorang pejuang harapan. Untuk menyebarkan harapan. Kita Spread sangat hope. appreciate itu gerakannya, moga-moga juga makin viral lagi, makin keren lagi, Amin, makin amin, banyak amin, orang amin, lagi yang amin. terjangkau dan So we makin can do mengerti. more. We can do Yes. more together. Karena ini kan lebih kayak
harus sama-sama gitu, nggak mungkin gue dan teman-teman gue doang di itu kan. Like I said before, ini lebih ke gerakan yang mungkin awalnya diinisiasi oleh gue dan teman-teman, tapi kemudian ini bisa berjalan adalah karena ini sebuah wadah ya dari masyarakat itu sendiri yang ingin membantu masyarakat lainnya gitu. Oke, thank you juga datang di Dapur Bisnis Online ngobrol-ngobrol bareng Sama-sama. kita. Moga-moga nggak kapok kalau kita undang-undang lagi. Iya Luar dong. biasa. Ini para Jangan fans- lupa itunya ya. Oh pasti. Penelitian Anda kenapa ini waktu di awal tahun begitu viral gitu. Sekarang sih Dan jelas, cuman saya pelajari harus juga ada semua. pengulangan itu tuh gimana caranya? Jangan diulangin, dibikin lebih heboh. Oh ya, baiklah. Iyalah. Amin. Koko Sugini punya banyak fans juga dan punya banyak pengusaha-pengusaha yang dengan senang hati akan membantu gerakan-gerakannya untuk fundraising apa semua segala macam. So thank you again for having me here. Ya, terima kasih juga banyak Wulan. udah support kita juga. Namaste. Thank you. Ya, semangat selalu tadi juga dengan gebrakan-gebrakan sosialnya luar biasa. Amin. Keren. Ya.